Bagaimana caranya kita mengubah tugas akhir menjadi solusi nyata dan menjadi portofolio profesional? Oke ya. Jadi tugas akhir ini itu harusnya jangan hanya berakhir di meja penguji atau berakhir di perpustakaan. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa tugas akhir kita itu bisa bermanfaat bagi industri ataupun perusahaan di mana tempat kita mengambil tempat penelitian tugas akhir gitu. Ya, bermanfaatnya seperti apa? Ya tadi bermanfaat terkait dengan membantu industri atau perusahaan bisa membuat bisnisnya menjadi lebih efisien atau bisa juga lebih menghasilkan peningkatan produktivitas yang semakin tinggi atau juga bisa menjadikan bisnis tersebut bisa meningkatkan labanya. Nah, jadi harus menjadi solusi yang nyata untuk bisnis kita. Ini bisa menjadi sebuah bukti bahwa kompetensi profesional kita itu sudah teruji dan bisa dimanfaatkan oleh suatu industri. Nah, ketika kita sudah berhasil di satu industri atau di satu perusahaan, berhasil untuk meningkatkan tadi ya efisiensi, produktivitas atau peningkatan laba, maka perusahaan lain akan berpikir bahwa di tempat saya juga akan bisa seperti itu, membantu kami untuk efisiensi, peningkatan laba dan sebagainya. Nah, memang hanya itu kuncinya sebetulnya. Dari setiap proses kita ingin melamar kerja, yang dibutuhkan perusahaan itu baik HRD ataupun user itu adalah seperti itu gitu. Jadi kita harus kumpulkan banyak portofolio keberhasilan kita, achievement kita untuk bisa diinformasikan, diceritakan pada saat kita mencari kerja nantinya. Yaitu sebagai modal kita untuk masuk dalam dunia kerja gitu. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih sebetulnya tugas akhir tidak hanya selesai, tapi benar-benar dijalankan oleh industri ataupun perusahaan tempat kita penelitian di sana. Nah, jadi memang ini menjadi tantangan. Nah, ini yang kita bimbing ya dari para mahasiswa untuk bisa melakukan tugas akhir yang memang betul-betul diimplementasikan, dipraktekkan, dan menjadi solusi nyata bagi industri ataupun perusahaan tempat kita penelitian. Nah, langkah-langkahnya apa nih untuk kita bisa mengubah tugas akhir kita menjadi solusi yang bisa dijalankan dari perusahaan? Yang pertama, sangat-sangat sederhana. Kebanyakan dari kita itu berpikir bahwa usulan itu harus yang rumit-rumit, yang sangat-sangat complicated ya, yang sangat bisa canggih-canggih lah gitu ya. Padahal sebetulnya tidak semua solusi itu harus dipikirkan secara yang detail, yang rumit-rumit atau yang canggih. Tetapi harus bisa bagaimana menyederhanakan sebuah solusi. Nah, ini menjadi poin yang penting yang harus kita bisa lakukan. Jadi kita sebagai seorang calon karyawan yang ingin membuat sebuah inovasi di suatu perusahaan, maka inovasi tersebut harus bisa dijalankan oleh semua lini karyawan, stakeholder yang terlibat dalam inovasi tersebut. Begitu. Nah, karena kita melibatkan banyak orang, maka kita harus bisa menyederhanakan solusi yang kita tawarkan dengan cara-cara dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Kemudian, apakah ditanyakan juga ya, apakah bisnis ini mampu menjalankannya tadi, ya kan? Ditanya dulu nih, kita bisa lihat bagaimana sumber dayanya. Jangan jangan sampai kita mengusulkan sebuah usulan misalkan investasi mesin, ya, investasi mesin, tapi mesinnya mahal. Ya memang bisa buat efisien proses, tapi investasi yang nilainya besar. Di mana sumber dayanya, keuangannya itu belum bisa memenuhi. Ini harus kita pikirkan gitu. Jadi jangan hanya sekadar kita memberikan sebuah solusi ya, tapi tidak bisa dijalankan. Itu bisa seperti itu. Yang kedua sama ya, apakah butuh biaya besar? Nah, inovasi di tahap itu biasa berkaitan erat dengan biaya investasi.
Nah, itu juga perlu dipikirkan. Apakah itu bisa dilaksanakan sekarang atau nanti jangka panjang? Nah, jangka menengahnya apa? Jangka pendeknya apa? Itu kita harus buat seperti itu. Gitu. Mungkin yang kecil-kecil tidak terlalu signifikan, tetapi kita bisa mempengaruhi sedikit banyaknya inovasi di perusahaan tersebut. Kemudian, yang ketiga, apakah butuh skill tambahan yang belum dimiliki? Ini juga menjadi poin penting yang harus kita analisa dulu. Dengan inovasi yang baru, dengan usulan perbaikan yang baru, ada tidak gap kompetensinya? Kalau ada, kita perlu penuhi dulu. Jadi solusi yang baik itu bukan yang paling canggih ya, tapi yang paling mungkin untuk diterapkan dan bisa menghasilkan impact perubahan bagi industri atau perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Walaupun impactnya kecil, sedikit demi sedikit. Ada bahasa kalau kita pernah mendengar Kaizen, perbaikan secara terus menerus dengan sedikit-sedikit, kecil-kecil, tapi terus kita lakukan perbaikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah buatkan panduan implementasinya. Ini penting. Jadi jangan hanya membuat sebuah konsep, tapi harus buat detail teknisnya, petunjuk teknisnya seperti apa. Ya, lengkapi dengan SOP sederhana, ya juga timeline pelaksanaannya, kemudian pembagian tugasnya, indikator keberhasilannya, juga kita harus buatkan supaya tim yang kita tunjuk itu bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kemudian semakin jelas panduan itu akan semakin besar peluang dijalankan oleh perusahaan tempat kita mengambil tugas akhir itu. Yang ketiga, ini biasanya ada di bab 5 ya, teman-teman. Yang bab 4, bab 4 ya, bab 4 di pengolahan data, di pembahasan ya. Kemudian nanti detail di bab 5. Apa nanti ada kesimpulan caranya di bab 5. Dan nanti di lampirannya bisa dilampirkan SOP sederhana dan sebagainya tadi. Terus yang ketiga, uji secara terbatas ya, pilot project dulu. Ya kita harus mulai mencoba sedikit demi sedikit untuk yang lingkup kecil dulu. Uji di satu divisi mungkin ya, satu periode ya, 1 bulan ya. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa, bandingkan before afternya, evaluasi hambatannya seperti apa. Nah ini yang kita sampaikan kemarin waktu di mini coaching sebelumnya, bahwa tugas akhir yang berkualitas itu adalah tugas akhir yang sudah kita coba implementasikan perbaikannya tersebut before afternya. Itu yang sangat terbaik gitu. Sehingga hasil uji coba dari yang kita lakukan akan memperkuat nilai dari tugas akhir kita gitu, karena memang diterapkan di perusahaan tempat kita menjadikan tempat penelitian gitu. Cara menguji kelayakan solusinya seperti apa? Gunakan 3 pertanyaan dasar aja ya, bagaimana, apakah layaknya secara operasional ya, bisa dijalankan dengan sumber daya yang ada nggak, itu penting. Jadi kita sebagai seorang peneliti jangan membebankan sesuatu hal yang tidak ada di perusahaan atau industri tersebut. Harus manfaatkan sumber daya yang ada, sumber daya keuangannya, sumber daya bahan bakunya, sumber daya manusianya. Semua resources yang ada di industri tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan menambahkan beban yang tidak ada yang harus diadakan oleh industri tersebut. Ya itu menjadi pemberat ya. Jadi memberatkan perusahaan atau industri untuk menjalankan usulan perbaikan inovasi dari kita. Kemudian ya tadi ya, layak nggak secara finansial, ya keuangannya, layak nggak secara teknis, sistem prosesnya mendukung tidak. Ya, kemudian tambahkan juga umpan balik dari pemilik usahanya. Kemudian tambahkan juga evaluasi karyawan yang menjalankan seperti apa, sudah oke belum. Kemudian pengukuran data sebelum dan sesudahnya seperti apa. Nah, sehingga solusi tanpa uji coba itu sama dengan asumsi yang saya sampaikan sebelumnya. Kebanyakan asumsi atau teori-teori saja. Nah, itu perlu kita uji ya, kita perlu uji. Indikator solusi siap diterapkan itu adalah memiliki beberapa hal ya kriterianya. Ya, jika yang pertama adalah tidak menambah beban berlebihan, ya tadi saya sampaikan, tidak menambah beban berlebihan dari si industri tersebut ya. Kemudian mudah dipahami, ada manfaat nyatanya, serta dapat diukur hasilnya. Jika terlalu rumit ya, revisi gitu ya.
Jika terlalu teoritis, sederhanakan. Sesimpel itu. Cuma nggak kita lakukan. Kenapa nggak kita lakukan? Karena kita inginnya cepat lulus saja. Hanya sebagai syarat saja. Padahal kita lupa. Ketika kita lulus, itu kita butuh tugas akhir yang berkualitas. Ingat itu ya. Harus diingat teman-teman mahasiswa. Ketika kita lulus, itu yang harus diingat adalah kita butuh tugas akhir yang berkualitas. Nah, itu yang harus kita utamakan sekarang. Nah, bagaimana sebetulnya strategi agar tugas akhir menjadi portofolio profesional yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa melamar kerja di kemudian hari nantinya ketika interview kerja? Yang pertama adalah ubah tugas akhir itu menjadi sebuah studi kasus profesional. Ya, mungkin sudah saya sampaikan. Kita akan bantu nih sebagai seorang link produktif ya. Kita akan bantu untuk mencarikan suatu tugas akhir bisa dijadikan sebuah studi kasus profesional yang real project, real implementation, real impact kepada industri kecil menengah yang sudah bekerja sama atau UMKM yang sudah bekerja sama dengan link produktif atau juga koperasi desa merah putih yang sudah bekerja sama dengan link produktif. Ringkasan eksekutifnya 1 sampai 2 tahun, 1 sampai 2 halaman. Ya, kemudian presentasi hasil implementasinya seperti apa? Dokumentasi before afternya. Nah, ini penting. Kemudian tampilkan masalah awal, analisis, solusi, dampaknya. Coba dibuat semua seperti itu. Jadi menampilkan masalah awal, analisisnya, solusinya, dampaknya, udah. Itulah yang menjadikan proses tugas akhir kita akan ditanyakan saat wawancara kerja. Cara mempresentasikan tugas akhir sebagai portofolio seperti apa? Saat interview jangan berkata saya meneliti tentang manajemen operasional, jangan begitu. Tapi saya membantu UMKM meningkatkan efisiensi stok sebesar 20% melalui sistem pencatatan sederhana. Ini yang harus kita lakukan adalah keberhasilan kita. Makanya pentingnya tadi saya sampaikan before after, implementasi impact, dampak usulan perbaikannya diimplementasikan. Itu yang harus kita lakukan. Fokusnya adalah kita perannya apa ketika tugas akhir? Perannya sebagai apa? Apa proses yang dilakukan? Apa hasil yang dicapai? Gitu. Mindset itu penting ya. Jadi mahasiswa semua ini mindset sangat penting. Tugas akhir bukan sekedar tugas akademik, itu yang harus dirubah pola pikir ya. Mindset ini sangat penting. Kalau kita masih berpikir bahwa tugas akhir adalah hanya sebagai tugas akademik atau syarat kelulusan saja, cukup itu aja, itu tidak akan bisa membuat kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas akhir kita. Tapi kalau kita berpikir ya bahwa mindsetnya tugas akhir ini adalah bekal saya untuk melamar pekerjaan, untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memiliki usaha yang terbaik. Nah, maka kita harus membuatkan tugas akhir yang berkualitas. Ya, tugas akhir ini adalah sebuah proyek profesional yang bisa dilakukan oleh kalian sebagai seorang mahasiswa. Nah, jadi harus kita lakukan secara berkelanjutan ya. Harus kita lakukan terus-menerus. Kita bisa sebagai bukti kita bahwa kita mampu untuk memecahkan permasalahan yang ada di industri atau perusahaan-perusahaan. Kemudian kita juga sebagai bukti mampu menganalisis data. Sebagai bukti juga kemampuan implementasi solusi. Ini yang kita harus tonjolkan terus ya, mindset penting ini. Jadi jangan hanya berhenti di laporan. Kesannya kalau kita sudah punya laporan banyak, habis itu sudah punya laporan yang tebal ya, sudah selesai, itu sudah cukup. Tidak. Yang kita harus lakukan adalah ubah ide tadi, konsep tadi itu menjadi sebuah aksi di dalam tugas akhir tadi. Ya, makanya saya selalu bilang kalau nanti kalian bimbingan atau melakukan pendampingan tugas akhir di link produktif, akan kita arahkan untuk implementasi tugas akhirnya before after. Bisa mengubah ide menjadi aksi, ubah konsep menjadi implementasi, ubah tugas akhir menjadi reputasi kalian. Jadi tugas akhir yang selesai itu membuatmu lulus gitu ya. Jadi tugas akhir yang dijalankan membuatmu dipercaya. Jadi apa ya? Kita selalu bilang harus membuat tugas akhir yang berkualitas supaya kita bisa dipercaya oleh banyak orang.
Iya, jadi sebenarnya tugas akhir bukan akhir studi ya. Jadi tapi awal bagaimana reputasi kita. Itu yang harus kita pikirkan dan kita rubah mindset kita bersama-sama ya teman-teman semua.